Nah, suatu kali Henry Ford pernah dikritik demikian, jangan bikin mobil warna hitam terus-menerus. Lalu dia jawab, ada berita gembira. Mulai sekarang bisa pilih warna apapun selama itu hitam. Banyak orang berbicara bahwa dirinya bapak, tapi tidak ada yang khas, tidak ada ciri khas yang menunjukkan kalau dia itu betul-betul mengerjakan pembapakan. Maka tanpa saya panjang lebarkan, di sini saya percaya sudah hadir memang hambanya yang diberikan Tuhan hati dan hikmat mengenai pembapakan ini. Jadi shalom Pak Arifin dan juga Pak Roni. Shalom. Ya, mari silahkan Pak Arifin langsung jelaskan kepada kami fatherhood itu seperti apa. Shalom, sekali lagi selamat hari ulang tahun buat kita sendiri, Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya percaya we enter a new era daripada GBI. 4 tahun yang lalu saya dapat kehormatan untuk berbicara di ulang tahun ke-46. Dan waktu itu ada di Lembah Pujian Denpasar, Bali. Saya menyampaikan tentang perjalanan daripada Elia dan Elisha. Ada perkataan dan di situ. Ya, the twain, keduanya berjalan bersama. Mulai dari Gilgal, lalu kemudian Bethel, kemudian Jericho, dan menyeberang Sungai Yordan, the descender. Dan kita melihat bagaimana di GBI ini memang pertumbuhannya beda-beda sih. Dan pemahamannya juga tidak terlalu seragam. Tetapi pengalaman saya tekankan adalah pengalaman rohaninya. Ada yang sekitar cuma Gilgal, which is good. Gilgal artinya segala nista, segala kecelaan diangkat oleh Tuhan. Jadi penekanannya pada kelahiran baru, salvation. Lalu ada juga yang sudah lebih maju, yaitu Bethel, the house of God. Penekanannya buat karya-karya Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, yang membuat GBI diberkati Tuhan. Tapi kita tidak berhenti pada era Pentakosta. Kita menuju kepada divine healing and blessing dalam Jericho, kota yang harum. Jericho di mana air yang membuat keguguran dirubah jadi air yang menghidupkan. Sampai sekarang sudah diminum berapa ratus juta orang. Tapi mereka tidak berhenti sampai di sana. Elia berkata pada Elisha, Tuhan menyuruh aku pergi ke Sungai Yordan. Sementara itu murid-murid daripada Elia yang ada di Bethel dan Jericho cuma persoal jawab soal teologi. Do you know that your master will be taken away today? Yes, I know. Kata Elisha, aku tahu. Karena itu saudara, jangan ikut-ikutan yang debat-debat gitu, percuma. Yang penting memenangkan jiwa dan memuliakan Tuhan. Amin. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, maka pada saat itu, sebelum dia diangkat oleh Tuhan dengan kereta kuda yang berapi, maka Elia sebagai bukan cuma mentor, tapi bapak daripada Elisha berkata begini, mintalah apa yang aku mau dan bisa lakukan bagimu. Ask. Dan Elisha berkata, berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Di sini banyak orang gagal faham. Dikira bahwa 2 bagian roh itu ya 2 kali lipat jumlah mujizat yang dilakukan, ya, melalui Elisha lebih daripada Elia. Bukan soal itu. Tetapi kita harus mengerti Alkitab dengan kacamata Ibrani. 2 bagian rohmu artinya make me your firstborn son. I need your blessing to become a father for the next generation. Dan saudaraku, Elia berkata pada Elisha dan juga kepada saya dan kepada kita semua, pada hamba-hamba Tuhan, you are asking a hard thing. Engkau meminta hal yang sukar, tidak mudah. To be a father, oh berat saudara. Saya ini dulu penginjil, enak kan? Lalu kemudian dipanggil jadi gembala. Menjadi gembala, it takes your whole energy, need the grace of God. Tetapi untuk menjadi bapak perlu double grace. Believe me,
Saya sudah menjalaninya. 40 tahun saya ikut Tuhan. Tapi saya mengucap syukur bahwa sama seperti Elisha, dia mengerti kuncinya adalah menjadi seorang bapak, to raise up other sons and fathers for the next generation. Seringkali kita tidak menekankan soal kedewasaan rohani. Dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan kan tidak ada bayi, nepios, bayi Dion, anak-anak, lalu orang muda, dan fathers. Rasul Paulus berkata, akulah bapakmu dalam Tuhan. Ada banyak mentor, ada banyak pendidik, tapi akulah bapakmu dalam Tuhan. Paidak Ogos. Paidak Ogos itu pendidik putra-putra raja. Come on GBI, saya berdoa supaya lebih banyak kita membangkitkan bapak-bapak. Karena kebanyakan kita pola pikirnya belum ke sana. Saya yakin dan percaya satu-satunya cara untuk supaya Indonesia bagi Tuhan Yesus adalah to raise up more fathers. Amen. Saya berdoa itu terjadi pada kita semua. Dan kita lihat pada waktu Elia diangkat dalam angin badai, ya, kereta kuda yang berapi, berserulah Elisha, Avi, Avi, my father, my father. Kereta kuda dan para penunggangnya dari Israel. Sebab Elisha ingin supaya dia bisa meneruskan pelayanan pada Elia, tetapi dia juga menjadi seorang bapa. Dalam kehidupan pada Elisha, dia mengalami banyak kegagalan. Bukan soal pelayanannya, tapi regenerasinya. Gehazi yang diharapkan gagal. Padahal Gehazi itu namanya sangat rohani loh. The Valley of the Visionary. Hebat kan? Ya. Dan apa yang terjadi? Gehazi telah mencintai dunia ini. Menjadi seorang bapak banyak heartbreak. Lihat aja Rasul Paulus. Hati-hati pada Alexander tukang tembaga. Dia sangat melawan kita. Demas sudah mengasihi dunia ini dan meninggalkan aku. Hanya Lukas bersama dengan aku. Panggillah Markus, Yohanes Markus bagiku, sebab sekarang dia berguna bagiku. Sebelum menjadi bapak, Paulus menyuruh Markus pulang dan memberi dia kesempatan. He's a good leader, but not yet a father. Ya. Karena itu ketika saya membangkitkan putra-putra, ini Pastor Caleb Hofer nih generasi ketiga kita, ya. Dari tampangnya kelihatan 3 generasi ini. Tapi kita membangkitkan 4 pemimpin, 4 generasi pemimpin. Karena itu para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, mari periksa, apa kita punya bapak rohani? Apakah kita punya putra rohani? I give my tribute pada bapak rohani saya, Bapak Pendeta Abraham Alextanus Seputra. Oh, saya banyak sekali belajar dari beliau. Banyak sekali. Dan dia memberikan dasar yang baik dalam kehidupan saya. Pada waktu saya akan pergi ke Bali, seperti juga waktu saya melepas Pak Roni, itu tidak mudah saudara, ya. Beliau berkata, Vin, kamu harus di Surabaya sebulan sekali. Siapa? Saya bilang, to make sure, silakan Anda ikut bersama saya ke Bali. Dan Bapak saksikan sendiri di tepi sungai Tukan Ayung, di mana di sampingnya kita beli sebidang tanah. Ya, sebetulnya akan beli sebidang tanah. Saya minta restu dari Bapak rohani saya, Pak Alex datang. Di tepi sungai itu dia menangis. Dia bilang, Vin, ini warisanmu. Karena dengan berani, sekalipun saya keuangan cuma 20%, saya berani beli. Berkat dari seorang bapak dibutuhkan. Karena itu seperti saya belajar dari beliau, saya juga memberkati putra-putra saya supaya mereka dipakai lebih dari saya. Karena itu pada ulang tahun ke-50, we are entering a new era. Untuk yang menjadi bapak rohani, you asking a hard thing. Dan kita melihat kemudian terakhir Raja Yoahas dari Israel. Dia memanggil Elisha dengan sebutan yang sama. Bapakku, bapakku. Kereta berkuda Israel
dan para penunggangnya. Tapi itu lip service. Dia tidak mengenal Elisha. Dia tidak ada hubungan dengan Elisha. Dia cuma mengucapkan jargon rohani. Karena itu hubungan yang sebenarnya antara Bapa dan Putra itu tidak terjadi lewat rapat-rapat, tapi hubungan pribadi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati GBI lebih lagi, dan kita menjadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Karena pengantin itu harus dewasa, dipersiapkan untuk pengantin pria Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan Tuhan. memberkati kita semua. Yes. Mungkin Pastor Timothy, satu pertanyaan lagi sebelum kita berpindah ke Pastor Roni. Perbedaan kualitatif apa kira-kira, atau ketimpangan, atau mungkin potensi berbahaya, atau apa jika seorang hamba Tuhan atau leadership itu dijalankan tanpa fatherhood itu tadi, tanpa pembapaan? Simpel sekali, Bapak itu fondasi. Saya tukang bangunan. Bagaimana bangunan tanpa fondasi yang proper? Ya, harus ada fit and proper test untuk menjadi bapak. Dan bapak itu tidak didekorasi. Ya. Pernah lihat ada fondasi dikasih wallpaper atau dikasih marmer? Kan nggak ada. Ya, siap-siap untuk dilupakan. Dan seorang bapak itu ready to go. Apa bedanya bapak dengan pemimpin? Pemimpin berkata, engkau dukung saya. Bapak berkata, we help you to fulfill your destiny. Itu yang saya alami. Puji Tuhan sekali. Saya sendiri diberkati, saya berharap saudara juga diberkati. Saya yakin hanya dalam kekristenan itu kita disebut anak Tuhan, dan kita mempunyai istilah besok pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi ada dua aspek di sini, fatherhood dan sonship. Karena kakak saya ini bilang tidak mungkin seseorang itu jadi bapak yang baik kalau tidak terlebih dahulu menjadi seorang putra yang baik. Nah, mari langsung kita dengar ya pendapat Pastor Roni mengenai sonship ini apa. Ya, jadi memang kita tidak akan pernah bisa menjadi bapa yang baik tanpa kita belajar lebih dulu menjadi seorang putra yang baik. Karena keputraan sonship itu bicara tentang sikap dan juga sistem nilai, di mana kita mengabdi kepada bapa jasmani ataupun bapa rohani kita untuk kita mencapai tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Ada dua kata penting di sini, sikap dan nilai. Kalau sikap, maka seorang putra memiliki yang pertama adalah respect. Harus ada sikap hormat. Di tengah apa yang terjadi di dunia ini sekarang, kita lihat pemberontakan sedang ada di mana-mana. Inilah yang disebut dengan penyakit generasi. Oleh sebab itu, hormat ini adalah memberi nilai yang tinggi. Hormat ini juga di dalamnya bagaimana kita menghargai orang tua rohani yang Tuhan tetapkan di atas setiap kita. Jadi Pak Arifin mengajar saya untuk kita belajar seperti bagaimana Nuh. Kalaupun Nuh pernah mengalami ketelanjangan karena dia mabuk, tapi yang dilakukan justru Sem, Ham dan Yafet berbeda. Si Ham mulai mentertawakan dan mulai menceritakan ketelanjangan daripada bapaknya sendiri, tetapi Sem dan Yafet berjalan mundur menutupi ketelanjangannya. Dan kami belajar bahwa sikap hormat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan itu, bagaimana Yesus juga menghormati Bapa, luar biasa. Tapi juga sikap kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan prinsip karena hati yang mengasihi, bukan karena meminta imbalan atau istilahnya cari muka, tidak. Tapi karena tadi Pak Arifin jelaskan bagaimana father and son itu terbangun karena hubungan. Definisi seorang bapak kan sederhana saja. Seorang bapak itu adalah satu pribadi yang paling berpengaruh kepada seseorang dengan yang terbangun atas dasar hubungan, sehingga membawa seseorang itu kepada tujuan keserupaan dengan Kristus. Jadi tanggung jawab, seperti Daud, sekalipun cuma memelihara, kakaknya bilang 2-3 ekor kambing domba, tapi dia melakukan sungguh-sungguh. Ketika bapaknya bilang bawa makanan ini kepada kakak-kakakmu, dia lakukan.
Padahal dia punya alasan untuk menolak. Karena Mazmur 27 menjelaskan bagaimana orang tuaku, ayahku, ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Tapi yang ketiga, tunduk dan taat ini penting sekali. Belajar memiliki sikap hati yang tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Saya percaya ketika kita lakukan seperti Pak Arifin memerintahkan saya, ketika pertama saya jadi full timer di Bali, baru berapa bulan gitu Pak Arifin bilang, go pergi ke Pulau Lombok. Ya, saya waktu itu belum mengerti tentang mengembalakan dengan baik, tapi saya hanya belajar taat, learning by doing, dan Tuhan menolong sampai di sana. Dan sudah terbangun di sana jemaat yang luar biasa, sudah punya fasilitas lengkap, ada gedung gereja, ada sekolah, ada perumahan, ada klinik dan sebagainya. Pak Arifin bilang, sudah cukup, sekarang pergi ke Malang, kota kelahiranmu. Dan saya berkata, siapa? Dan di Malang 3,5 tahun, jemaat mulai bertumbuh. Pak Arifin bilang, bantu saya di Jakarta. Siap. Yesus tidak punya agenda pribadi. Agenda pribadi Tuhan Yesus adalah menyelesaikan agenda Bapa supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Maka sikap itulah keputraannya harus diambil. Dan akibatnya sekarang saya melihat buahnya, bagaimana Tuhan mengizinkan dari Pak Arifin melahirkan saya, dan kemudian melahirkan putra-putra rohani yang lainnya yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin, puji Tuhan, indah sekali. Sebelum kita menuju pertanyaan terakhir, kita ingin dengar satu saja pengalaman experience yang dialami Pastor Roni sebagai putra daripada Pastor Timotius Arifin. Suatu momen yang itu menjadi sauh bagi jiwa kita, bahkan di masa paling sulit sekalipun, atau masa paling jaya di mana mungkin dunia membisikkan kamu sudah tidak membutuhkan dia lagi. Nah, mungkin ada pengalaman. Nah, itu apa? Saya belajar dari Bapak rohani saya Pak Arifin tentang keseimbangan antara kasih tanpa syarat dan juga teguran disiplin. Ya, kasih tanpa syarat. Beliau ini melamarkan saya. Ya, pergi ke istri saya, ya. Ya, beliau yang mintakan beserta dengan saya. Kasih tanpa syarat ketika saya mengalami gereja Tuhan mengalami kerusuhan di Mataram tahun 2000. Beliau telepon tiap hari, tiap waktu saya dikuatkan, diteguhkan. Kemarin saya kena COVID-19 di rumah sakit, tiap hari beliau kontak saya dan mendoakan, menguatkan, membacakan firman Tuhan. Itu kasih tanpa syarat. Tapi yang kedua juga ada kedisiplinan. Karena Bapak itu B, bertumbuh, A, arah, P, pondasi, A, anugerah, K, kedisiplinan. Iya. Jadi beliau tegur saya ketika saya berbuat kesalahan. Tapi saya tahu, saya menyadari bahwa kitab Wahyu pasal 3 mengajarkan barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Jadi saya bersyukur untuk teguran-teguran beliau, disiplin yang diberikan. Tidak enak buat daging saya ketika saya tetap respect. Dan saya belajar untuk tutup mulut. Walaupun suara hati berkata tidak setuju. Tapi kemudian suatu hari beliau berkata begini, Roni, Bapak itu bisa melihat jauh ke depan. Saya renungkan kalimat beliau dan betul sekali. Jadi jangan mudah putus asa, saudara-saudaraku, kalau ditegur dengan otoritas rohani. Belajar tunduk, belajar taat. Ya, dan belajar itu seperti Tuhan Yesus, tunduk dan taat kepada Sang Bapa Surgawi. Hasilnya pasti luar biasa. Puji Tuhan. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum closing. Pastor Timothy Arifin, bagaimana kalau seorang leader, hamba Tuhan atau gembala itu mendengarkan ini, lalu dia digerakkan Roh Kudus, aku mau ini. Nah, langkah-langkah mendasar yang konkret yang bisa dia ambil untuk menjadi bapak atau anak ini, memulai hal ini di gereja mereka, kira-kira apa? Saya kira sederhana sekali ya. Tiru aja Pak Roni. Kalau dalam istilah kita ini anak uhau, anak yang tunduk, taat, ya kan? Sampai hal-hal yang kecil lah. Satu hari saya telepon dia, Ron, kamu di mana? Daftarkan anaknya di sekolah apa itu, BPK ya. Iya. Ya. Saya bilang jangan daftar, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan sekolah internasional gratis. Kan itu semua anaknya sekolah Amerika.
Tetapi ketaatan pada hal yang kecil karena orang tua itu lihatnya jauh. Ya, jadi pesan saya adalah sekalipun mungkin bapak rohanimu itu tidak mentereng, tanda kutip, tidak terkenal. Dia mungkin gembala yang sederhana, mungkin tidak bisa bahasa Inggris, tapi still your father. Ya. Ya. Kita tidak usah cari-cari, mengada-ngada cari yaitu bapak Dari yang luar lain. negeri. Pesan saya untuk yang anak rohani perlu pimpinan Tuhan. Elisha yang menunjuk Tuhan, Joshua yang menunjuk juga Tuhan. Dan saya ketemu Pak Roni pada waktu saya berkhotbah di sebuah SMP, muridnya cuma 20 orang di lantai, dia memimpin pujian seperti memimpin pujiannya Reinhard Bonnke gitu. Saya bilang sama istri saya, are iki jadi murid. Dan saya mulai tes dia di Surabaya Presenter and the rest is history. Karena itu kiranya Anda berdoa menemukan putra rohanimu. Not necessary, tidak selalu mesti anak jasmani. Ya. Ya, jangan dipaksa deh. Ya, harus istri saya. Saya tidak setuju dengan pola seperti itu. Yesus saja berdoa cari murid. Dan dia tahu sejak awal bahwa Yudas ini yang akan mengkhianati dia. Malah disuruh jadi bendahara. Diberi kesempatan. Karena itu saya pesan pada rekan-rekan saya, 2 Timotius 2 itu rumus lipat ganda. Paulus berkata pada Timotius, ini my Timotius ya, apa yang kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya, percayakan juga kepada orang lain yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain 4 generasi. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan mengalami perlipat gandaan. Punya bapak rohani, punya putra rohani, dan nanti ada cucu rohani.